I met you in the I met you in Hi everyone, welcome back to my channel. Today I have a very special guest, and when I say very, very, very special guest, I have Jiriska. Hi Ji, Hi. how are you Hello. doing? I'm good. How are you? I'm good. This is so crazy. I can't believe I'm finally interviewing you. I've been waiting for this moment my whole entire life. Oh. This is so crazy, guys. So basically, Jiriska and we knew each other because, well, she's my brother's friend and my sister-in-law's friend, which is an additional bonus because I wouldn't have get an interview with her if it weren't for that. Enggak lah. And yeah, today we're gonna ask Jeriska some question because Jeriska is a businesswoman. She's an entrepreneur. She's also in the beauty community for years. How many years have you been in the beauty community for? I think it's around like 7, 8, 9, almost 10 years. Wow, that's a long time. A very long Yeah. time. Mm-hmm. So yeah, well, let's just hop into the questions then. So, Okay. my first question for you is that, a lot of women nowadays really put beauty as like a priority for them. For you, Mm. that's been on the, beauty community for 10 years. What do you feel about beauty in general? What do you think it represents and how do you perceive it? Well, aku bakal mix ya pakai bahasa sama English gitu. So, I think beauty itu nggak hanya dari fisik. Beauty itu juga dari inside and outside. Of course, kalau anak yang baru mulai mempelajari, baru mau mulai terjun ke dunia kecantikan, bahwa fisik itu adalah yang terpenting. Aku pun juga melalui hal tersebut. Since aku juga memasuki dunia kecantikan, pasti aku juga belajar mulai take care of your skin, and then belajar makeup, rambut, and then a lot of stuff. So I think pengalaman yang bikin lama-lama kita tahu apa sih artinya kecantikan tuh sebenarnya. Karena mau segimana cantik kamu dilihat sama orang lain, tapi kalau diri kamu nggak ngerasa kamu cantik, so it's pointless. Banyak juga aku ketemu beberapa artis, teman-teman model, padahal aku ngerasa mereka tuh very pretty, model gitu loh, artis gitu loh. Tapi when I ask them, kayak, aduh cantik ya kamu, I really adore you. And then mereka bakal jawab tuh kayak, ah enggak lah, gue juga sebenarnya nggak pede, gue nggak cantik kok, gue ngerasa, enggak lah, kamu lebih muda, kamu lebih cantik gitu-gitu. Well, menurut aku ternyata nggak semua orang ngerasa dirinya tuh enough gitu loh. Jadi aku belajar mau secantik apapun, tapi kalau diri kamu sendiri tuh nggak ngerasa kayak kamu juga confidence, kamu juga nggak ngerasa jadinya kayak this is enough gitu for you. And then kamu berpikir untuk lebih lagi, dan kamu compare diri kamu sendiri ke orang lain. Nah, aku juga been through a lot of things, kayak kayak comparing a lot to people yang menurut aku lebih cantik, tapi mereka punya porsinya masing-masing gitu loh. Kamu juga dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi terimalah apa adanya diri kamu, dan kalau memang kamu ngerasa aku kurang di sini, aku kurang di sana, kamu jangan mikir, oh fokusnya di lemahnya kamu. Kamu fokus di positifnya kamu gitu loh. Misalnya kamu, if you have a big eyes, if you have a really long hair, you can take care of your hair. Jadi kayak lebih, orang bisa kamu fokusin ke rambut kamu, atau misalnya mata kamu bisa lebih gede. Tapi bahkan juga ada orang yang ngerasa, kok mata gue gede gini ya, kok kayak ada orang lain pengen matanya gede, tapi ada juga orang lain kok matanya, kok aku lebih suka yang kayak keasi-asian gitu loh. Makanya it's never enough. Makanya you have to start be grateful with you have, and then kayak start to emphasize yang menurut kamu tuh yang kamu bisa emphasize. Jadi it's
pretty it's bener-bener a lot of apa ya, kayak definition of pretty. Jadi pretty menurut aku nggak cuma dari outside tapi juga dari inside. Kamu mesti belajar untuk percaya diri juga gitu. Wow, that's a very insightful answer. Yeah, thank you. Yeah, I totally agree with you and everything you said. I think it's wordly well. Apalagi from somebody who's been working in the beauty community. Itu kayak truth banget gak sih? Kayak udah denger dari banyak orang juga ya gak sih? Bener bener bener. Yang pasti mau belajar aja kalau kamu mau. Misalnya, if you are boring with yourself, kayak penampilan kamu, nggak ada salahnya untuk mencoba kok. Misalnya, kamu mau cat rambut kamu, atau kamu mau lebih kayak look-nya kayak ke Korea-Koreaan, kayak as long as kamu happy, itu adalah senjata kecantikan kamu. Dan kamu ngerasa confidence, itu adalah senjata kecantikan kamu. Nggak ada yang lebih cantik kalau kamu nggak ngerasa diri kamu sendiri tuh cantik. Yeah, Gitu. that's so Ci, kan this podcast mainly focus buat motivating millennials, anak-anak Ya, muda yang mau mulai apakah itu organisasi atau bisnis atau apapun itu. Nah, menurut Cici dari pengalaman Cici sendiri, pas Cici mulai company Cici yang namanya Lavi Lash itu mhm. what are the struggles? Oh, untuk awal mula perjalanan atau, seiring waktu berjalan pas punya Lavi gitu? Just the whole process from the beginning until now. Wow, itu lumayan panjang banget ceritanya. So, I start the company itu juga, by the grace of God. So, I met a lot of people yang kayak unbelievable. Actually, it's not my friend dari awal, tapi Tuhan gimana caranya menyatukan kita semua, dan seiring waktu berjalan kita lalui semuanya bersama gitu, sampai akhirnya kita jadi bisnis partner, jadi kita tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebenarnya aku awal tuh mulai dikenalin sama temen. Habis gitu ngobrol-ngobrol, terus aku ajak temen aku juga lagi dari punya teman, aku pun juga nggak kenal, baru dikenalin, dan dia baru for good di Indo karena dia dari Sydney. Habis kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita cocok nih gitu. Akhirnya kita jalanin. Di situ kita awalnya nggak target untuk bisa jadi kayak sebesar ini. Karena kita pikirnya, oh udahlah kita iseng-iseng mau bikin online shopping aja. Ternyata jadi gede, terus kita ditawarin pertama kali waktu itu kita ditawarin sama Mall Plaza Indonesia untuk bikin namanya flagship store di sana. And then we started again di Mall Kelapa Gading. Habis gitu kita punya cabang lagi di Kokas. Setelah itu ditawarin lagi ada Jayanata di Surabaya. So di Surabaya we have like 2 flagship store inside Jayanata store. And then the biggest dream yang menurut aku achieve itu adalah bisa masuk Sephora Indonesia, dan di Singapura, Malaysia, Australia, Dubai, mana lagi ya? Aku sampai lupa. Philippines, lewat online. Itu benar-benar aku tuh benar-benar doa sama Tuhan. Aku kayak waktu itu sempat masuk ke Sephora. Aku inget banget pertama kali masuk Sephora di Indonesia. Aku bilang, dan waktu Yesus, aku pengen banget Lavi bisa masuk di Sephora. Which is at that time itu it's very impossible. Because there's no local brand yang masuk ke Sephora. Karena as you know, Sephora is like a premium brand. And it's a global brand juga yang masuk kayak such as like Tarte, and then kayak MAC, Chanel, Dior, kayak yang premium, brand-brand premium gitu. So I think it's gonna be like dreams come true gitu, apa akhirnya bisa masuk, dan the whole process is like 1 year kita diproses dari kita pitching ke orang Sephora-nya, and then itu dibalik lagi ke Sephora si Singapura karena kita harus ada approval dari Sephora Singapura punya principal, and then kayak back and forth, and then finally Lavi bisa ada di Sephora gitu. Itu one of our biggest achievement for Lavi sih. And then sampai sekarang kita juga bisa kerja sama beberapa KOL, and they are happy with
our lashes, and then juga kita kerja sama ada Luna Maya, terus kita juga ada kerja sama baru-baru ini kita baru launching sama makeup artist Cimarlen. Itu khusus untuk kita bikin untuk makeup artist profesional gitu. Ya hopefully ke depannya bisa lebih besar lagi dan bisa lebih itu global Iya, tapi that's so gitu. cool loh. Kayak gila, you got into Sephora. That's like really crazy, man. Kayak we're talking about like Kylie Jenner crazy, you know? Iya. Ya pokoknya if you dream it, then you pray for it and you do it. Let God do the rest. So, iya Ci, basically kayak I find it so cool karena kayak you're like in this whole like beauty thriving kind of situation dari satu pangkat ke pangkat yang lain, keren banget. Kayak kita benar-benar aku mendekatkan diri dengan Tuhan itu penting banget karena a lot of kayak pressure. Mungkin orang lihat dari luarnya enak ya bisa begini sukses tuh gampangnya gini-gini tapi ternyata tuh nggak segampang itu karena kita juga banyak review something gitu sama partner, we have kayak something yang nggak cocok, and then kita juga struggle sama keuangan, terus kita juga kayaknya keuangan, lalu juga kita sempat ngerasain yang namanya human resource-nya kayak susah juga gitu, kita how to handle human resource, kita benar-benar belajar dari nol gimana sih caranya, kita juga sempat kehilangan duit cash, ada juga BA kita yang nyolong, how to handle kayak gitu tuh gimana, terus SOP company, benar-benar kita belajar tuh dari nol deh, sampai dulu inget banget kayak kita packaging sendiri, kita jaga bazar sendiri, terus kita ngitung duit sendiri sampai juga nggak tidur, angkat-angkat kursi, nggak makan siang, terus juga susah tidur kalau misalnya ada sesuatu, ada kendala. Kan nggak kayak orang 9 to 5 di office, kayak pas pulang kerja tuh, yaudahlah pikirannya plong gitu. Tapi kalau if you have your own business, itu kayak 1 kali 24 jam kali 7 hari. Jadi kayak pusing muter tuh pasti setiap hari. Kayak lagi makan kepikiran, lagi tidur kepikiran, lagi jagain anak juga kadang ke bawah mood-nya kalau misalnya lagi nggak enak. Jadi ada plus minusnya juga sih. Gitu. Iya, pasti ada plus minusnya dalam segala hal. Ya, serius. Ci, aku pengen tanya, kan you already talk about Lovey Lash and maksudnya your struggle with it. Nah, menurut Cici, sekarang tuh apakah dengan teknologi bikin orang-orang tuh lebih gampang buat memulai sebuah bisnis dan do something they're Oh, passionate about, atau gimana menurut Cici? oh, so much easier. Sekarang tuh internet, aplikasi yang kayak media sosial, udah ada platformnya, terus kayak Instagram, dulu mana ada cuma dari Facebook. Terus juga kita we started with kayak DM forwardin by pakai BBM. Dulu tuh pasti pakai BBM. Ingat gak sih? BlackBerry. Not even kayak orang pada pakai Samsung atau iPhone. Dulu tuh semua mereka customer service tuh by BBM sama Line. And then baru ada WhatsApp. Sekarang juga lebih ada WhatsApp bisnis kan, jadi lebih memudahkan banget. Dulu jawabin customer service juga satu-satu, DM-in satu-satu. Terus Facebook kita cuma bisa iklan Facebook, dan Instagram juga orang nggak gitu banyak. Akhirnya word of mouth. Since sekarang udah ada TikTok, ada Twitter, terus juga ada aplikasi Canva. Kalau kamu mau bikin artwork gitu kan gampang banget kan, tinggal pakai Canva atau kayak Instagram Story aplikasi. Jadi kayak milenial zaman sekarang tuh lebih harus lebih bisa digital kali ya, lebih media sosial, lebih Berkreasi. tahu dan lebih kreatif, which is milenial zaman sekarang juga kayak jadinya lebih kreatif, persaingan juga lebih ketat tuh. Jadi ada plus minusnya pasti. Iya Mau benar. nggak mau dari TikTok nih. Iya benar banget. Kayaknya platformnya benar-benar membantu ya, apalagi sekarang. Ci, terus about the other one, you also have dry collab beauty kan? Kalau yang itu tuh gimana tuh?
Itu actually, aku dari dulu sendiri juga udah pakai dry shampoo. Dari zaman kapan tuh? Dari zaman kuliah ya, aku kenal dry shampoo. Tapi aku belinya tuh, baru di Singapura atau di Hong Kong. Nah, di sini tuh belum ada sama sekali. Jadi, aku selalu kalau lagi traveling, pergi ke Hong Kong, aku selalu beli kayak langsung solusit gitu buat stock up. Dan di situ aku lihat opportunity. Kebetulan juga, mungkin gara-gara Lavi juga, jadi ada beberapa some brand nawarin kita, salah satunya collab dry shampoo buat masukin ke Indonesia. Kayak my husband, also my partner, kayak, "Are you sure?" Kayak collab dry shampoo. Di sini aja even nggak ada collab kayak dry shampoo yang kayak gitu. Orang tahu apa sih dry shampoo? Jangan-jangan kayak aku aja masih banyak dapat apa ya, pertanyaan dari orang, eee, "Kak, abis pakai dry shampoo perlu keramas nggak sih?" Gitu. Terus ini perlu dibilas lagi nggak pakai air. Jadi, pemikiran mereka tuh bahwa dry shampoo adalah kayak sampo, kayak conditioner. Jadi kita, butuh edukasi terus-terusan bahwa kalau dry shampoo itu sesuatu yang bukan untuk dikeramasin. Malah kemarin ada yang nanya, "Bisa nggak buat mencegah virus?" Ya nggak bisa gitu loh, karena kan kita hanya untuk menghilangkan minyak pada rambut gitu. Jadi memang market Indonesia itu is very tricky. Jadi kita, musti pintar-pintar lihat gap yang mana yang bisa kita enter gitu loh. Jadi untuk awalnya kita masuk collab dry shampoo pertimbangannya adalah, ada market gitu di situ. Karena aku sendiri juga pemakai dan sangat berguna buat orang-orang kayak anak-anak milenial atau ibu-ibu yang baru ngelahirin yang nggak boleh keramas. Terus juga orang yang aktif yang nggak sempet, nyalon atau misalnya banyak meeting. Nah itu guna banget, aku tuh dulu guna banget. Aku dulu juga jarang keramas, aku malas banget keramas. Jadi tinggal semprot aja gitu. Ya thankfully sekarang, dry shampoo semua orang udah tahu sih, kurang lebih. Dan banyak gara-gara ini banyak beberapa brand akhirnya masukin juga ke Indonesia, gitu. Itu lucu sih, yang virus itu lucu banget sih. Itu kayak Ada. over banget, bener-bener market Indonesia top. Marketing S3 beneran. Iya, ada juga Aduh. yang nanya buat anti dandruff nggak? Terus bisa buat melembutkan rambut nggak? Atau kayak, ini bisa kayak hairspray nggak? Ya, jadi kita mesti banyak-banyak mengedukasi sih. Oh iya, bener-bener. That's good. Ci, terus just for to inspire other people, menurut Cici salah satu motivasi terbesar Cici buat keep on going di bisnis tuh apa sih, Ci? Nggak cuma di beauty community doang, maksudnya just in Hmm. general motivasi Cici buat to keep on going tuh apa? You have to love what you do. Menurut aku, kalau kamu ngerjain sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, kamu berasa nggak kerja. Makanya that's why sebenarnya aku kerja di dunia ini, bisnis ini tuh based on my passion. Dari dulu tuh aku suka banget sama beauty. Dari dulu centil memang, jadi suka beliin barang yang aneh-aneh, unik-unik gitu ya. Apa sih ini gunanya apa sih? Dulu belum ada yang namanya dry shampoo, aku beliin aja. Banyak apaan sih itu? Ih lucu juga ya ternyata kayak ada juga shampoo yang bentuknya jelly, aku sempet beliin. Terus juga kayak sekarang kan kayak shampoo bentuknya kayak bar soap atau gimana untuk mengurangi plastik itu juga sekarang udah banyak. Tapi kayak 5 years ago tuh belum ada. Jadi menurut aku tuh unik. Tapi mungkin marketnya belum nyampe. Jadi you have to explore and then you have to love what you do. Kalau misalnya kamu suka tentang fitness atau kamu suka tentang kesehatan, so kamu bisa explore di area itu gitu. Pokoknya harus cinta, harus passion dengan apa yang kamu lakukan, yang hobi kamu, Iya, gitu. itu benar. Tapi Ci, misalkan ini agak a bit of a contradictory. Kalau misalkan Hmm, kita nggak punya option in the field that we're hmm, gonna work on, nah itu caranya hmm. gimana Ci buat tetap termotivasi dengan pekerjaan yang harus dikerjakan? If you are stuck with something that you don't like, Iya, yeah, yeah, in that terms. well, mungkin untuk jangka pendek kamu akan survive. Let's say another 2 years or 3 years, you gonna love it. And then satu sisi adalah kamu ada yang kamu kayak kamu terjun
kamu nggak suka, kamu nggak ngerti, tapi setelah after 2 years, jadi kamu jadi expert sama hal itu. Itu bisa jadi. Hal kedua yang terjadi adalah kalau kamu ternyata kamu nggak suka dan kamu benci, it's draining your energy. So, I think nanti jadi kedepannya jadi beban mental. Kamu gampang capek, kamu jadi gampang marah-marah, kamu jadi gampang kesinggung. Nah, itu udah sinyal menurut aku kamu udah mesti explore another things yang menurut kamu kayaknya gue nggak suka di sini deh. Kayak gue lebih suka di finance gitu. Gue kayak lebih suka yang di kantor. Gue nggak suka yang di harus gue ngomong-ngomong banyak ke orang gitu. Jadi you need to keep exploring. Karena setahu aku, karakter orang akan berubah setiap 5 tahun. Kamu bukan diri kamu sendiri, pokoknya ada improvement selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini kamu akan belajar sesuatu yang baru, which is good. Kalau kamu nggak suka tapi kamu pelajarin, tapi itu juga jadi pengalaman buat kamu, jadi pengetahuan, itu jadi strength buat kamu. Tapi you can explore another things yang kamu pengen explore gitu. Kamu bisa tanya-tanya orang, atau kamu bisa tanya psikolog, atau kamu punya guru rohani, atau kamu punya teman, kamu bisa cerita gitu. Dan mereka pasti bisa lihat, kayaknya lu kurang cocok di sini deh, lu lebih cocok ke sini gitu. Kayak adik aku contohnya. Adik aku itu yang paling kecil cewek kuliah bisnis internasional ya di Untar selama 3 tahun. And then aku tahu aku sama dia tuh tipenya kebalikan. Aku extrovert, aku tipe yang suka ngomong dan suka explore. Kalau dia tuh ternyata enggak. Tapi orang tua aku tuh kayak ngerasa, udah ini bermanfaat buat kedepannya biar kamu kayak gitu. Sedangkan adik aku selama 3 tahun lulus, GPA-nya juga oke ya oke. Tapi abis gitu ditanya mau kerja apa, dia bingung. Kayak apa ya. Akhirnya dia kerja, aku lupa gimana kerja apa, tapi bukan passion dia. Sayang aja 4 tahun kebuang sia-sia. Tapi nggak sia-sia juga ya, kalau misalnya kamu udah do your best, and then as long as kamu masih muda, and then kamu nggak ada kata terlambat sih menurut aku ya. Cuman sayang aja 4 tahun gitu. Akhirnya aku bisa lihat, oh ternyata tuh dia lebih suka desain, dia lebih suka art, dia suka kreatif, dia lebih suka introvert, dia nggak suka ngomong, dia nggak suka explore, tapi dia suka kayak punya imajinasinya sendiri gitu. So, dan dia like di mana ya aku lupa, LaSalle, itu program cuma 1 tahun untuk ambil diploma. Dia ambil desain DKV ya namanya ya. Aku udah lupa banget deh kayak bahasa-bahasa itu. Pokoknya DKV dia ambil 1 tahun yang fast learning punya program. Dia punya kreativitas hebat banget. Bahkan even kayak teman-teman aku yang udah lulusan desain selama 3 tahun, karena setahu aku desain tuh susah kan, projectnya bikin ini, bikin itu, and then kayak aku denger kayak kamu lembur, kamu nggak kamu punya mesti modal gede, laptop mesti yang harus dengan spek kayak gimana, karena kamu harus desain ini, desain itu. Ternyata dia bisa sanggup, dan dia memang suka. Akhirnya kepake banget. Dia sekarang udah kerja dengan level tertentu untuk posisi desainnya dia. Aku juga suka banget desain dia. Banyak beberapa aku desain juga dari aku pakai dia punya gitu. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa jadi buat anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Jangan takut untuk explore. Kamu bisa konsultasi juga ke saudara. Aduh gue stuck ya, kayaknya gue gak berguna nih di sini gini-gini. Oh, belum tentu Ferguso. Kamu bisa lebih menonjol di tempat yang lain gitu untuk orang untuk bisa lebih explore gitu. Iya bener banget. Thank you loh Ci, itu insight-nya banyak banget loh. Itu sebuah perjalanan yang sangat menarik menurut aku. Betul. One path can looks like it's suitable for you, tapi at the same time nggak juga gitu, which is kind of crazy juga menurut aku. Benar. Aku mau nanya nih, just to kind of like close up the interview that we have. I want to ask personally, ada nggak satu quote atau apapun lah yang you personally live by, yang Cici mau share ke orang lain buat jadi inspirasi menjalani hari-hari kita? Kalau aku sih selalu, ini quotes aku dari SMP ya. I always say this to other people.
do your best and God will take care the rest. Karena menurut aku, kamu gak akan di path ini tanpa adanya campur tangan Tuhan di hidup kamu. Jadi, jangan lupa untuk terus berdoa, berdoa, berdoa. Dengan sendirinya itu jalan akan terbuka. I have a bad relationship with a guy before. Kayak aku kenapa ya jalan hidup cinta gue tuh kayak begitu terus. Pernah gak sih? Apalagi yang zaman milenial, zaman sekarang nih. Sampai aku tuh ketemu suami aku yang sekarang itu benar-benar berkat doa. Kenapa aku selalu dapetnya tuh yang kayak nggak gini, nggak gitu, nggak gini, nggak gitu gitu. I always envy with my friend yang kayak, ih ya lakinya kok begitu ya, kok begini, begini, begini. Nah, you have to set your standard and then you pray. Nah, dari situ I pray harder and then we we met each other gitu. And then kayak jadinya kayak soulmate aja sampai sekarang. Akhirnya jadi bisnis partner juga. Karena maupun percintaan, bisnis, hobi, terus juga relationship kamu, kesuksesan kamu itu nggak akan jauh dari namanya campur tangan Tuhan. Dan kamu juga jangan doa tapi kamu do nothing. Makanya do your best and God will take care the rest. Gitu. Wah, itu banget ya, kayak hit banget ya. Kayak that's what I wanna do. Ya, bukan yang aku kayak gimana ya? Maksud aku mungkin anak milenial zaman sekarang kekurangannya adalah terlalu banyak lihat handphone, Bener makanya gak media sih? sosial itu kan aktif banget. Jadi kadang itu bikin kayak you create your own apa ya imajinasi sendiri berdasarkan apa yang kamu lihat gitu. Apa yang kamu lihat, kamu cerna dari otak, kamu turun ke hati balik lagi ke apa yang bisa kamu lakuin. Jadi perbanyaklah baca-baca buku yang motivasi untuk your soul, terus juga banyak berdoa, dekat sama Tuhan, you have a good community, karena kalau kamu punya komunitas yang menjatuhkan, kamu sendiri akan jatuh. Kalau kamu punya friend yang toxic, kamu bakal jadi toxic juga. So I think you have to be careful with circle around you gitu. Jangan terlalu banyak lihat sosial media deh, sosial media tuh banyak bohongnya. Aduh ya ampun. Sudah mendalami dari kapan-kapan. It's just a filter. It's just taking a good picture. Well, you never know the story behind that. So, jangan terlalu percaya sosial media. Would you recommend, maksudnya kalau misalkan kan sekarang kan banyak banget orang kayak, wah I wanna be an influencer atau gimana gitu kayak, Mm-hmm. well Mm-hmm. I'm doing a podcast, but like you recommend maksudnya orang-orang yang memang interested in that kind of job kayak social media influencer job buat tetap pursue that kind of Mm-hmm. job atau maksudnya what's your tips? Susah ya kalau influencer. Aku tuh nggak pernah buat specifically secara general ya. Aku benar-benar picky untuk maksudnya, aku pengen termotivasi untuk badan lebih bagus. Aku bakal cari orang yang juga merasakan dia juga dulunya gendut gitu, let's say, sorry to say. Maksudnya dia mengalami kemalasan untuk berolahraga atau misalnya dia punya insecurity sama tubuhnya, tapi dia mulai itu pelan-pelan tanpa menyombongkan diri. Bukan dia kayak, oh ya gue udah kurus nih atau apa. Tapi dia kayak pelan-pelan. If you love yourself first, then itu bakal ngalir sendiri. Oh, gue kayak sebenarnya body gue oke juga kok, asalkan gue pede. Sebenarnya tinggal gue put my makeup on atau gue lebih bisa punya karir gitu segala macam. Itu jadinya ngerasa confidence kamu lebih terboost gitu. Nah, aku follow Alodita sih untuk itu. Untuk aku bisa get lebih fit sekarang. Aku ingat banget dulu tuh dia juga struggling dengan self love, dia juga lebih compare dirinya dengan orang lain, bukan masalah body size tapi lebih kamu healthy life, lebih ke healthy life, kamu makan yang lebih sehat, terus cara kamu berpikir gimana, karena kalau kamu bandingin diri sendiri ke orang lain, gue harus begini, gue harus begitu, aku pun juga perutnya masih bleber gitu loh, nggak harus yang kayak ada orang aku pernah lihat influencer dia foto perutnya gitu, ih gendut banget, ini loh bagian sini gendut loh, padahal aku tuh udah gini-gini, and then pas aku lihat, ya ampun, aku zoom,
apanya yang gendut ya? Kagak gendut sama sekali. Itu paling cuman kayak cute gitu doang. Ya, can you imagine orang yang capek-capek diet, kayak pusing, muntah-muntah, terus nggak turun sama sekali dalam seminggu, dia udah coba herbal apalah, olahraga sampai mati-matian, dia lihat video seperti apa, kayak apa ya namanya, kayak gitu, itu kayak dia ngerasa dia nggak berharga gitu loh, karena gue udah berusaha susah-susah ini, dia kayak emang udah kurus dari sananya, kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya nggak? Jadinya kayak orang tuh males, kecewa sama diri sendiri, juga jadi ngerasa iri sama orang itu. Enak banget sih badannya udah bagus kayak gitu mah, nggak usah diapa-apain, kenapa bilang masih gendut gitu. Jadi harus tetap bersyukur. Harus kamu lihat orang-orang yang always kayak put yourself in their shoes gitu loh. Kayak bener-bener kayak gue tuh ngalamin itu. Nah, aku biasa follow sama orang-orang yang pernah kayak gitu juga. Maksudnya yang pernah ngalamin apa yang aku alamin kayak gitu. Dan gak lebih arrogant. Dan mau lebih kayak menyebarkan hal-hal yang positif. Kamu bisa loh, kamu semangat loh. Gak apa-apa untuk sedih. Kamu stres itu hal yang wajar. Kamu mau nangis, itu juga hal yang wajar. Enggak yang kayak, kamu cengeng, kamu bisa kayak gitu. Ih, kok kamu kayak gitu sih? Kok kamu jelek sih? Ih, kalau lu dandan lu lebih cakep tau. Ya bukan masalah dandannya. Kan kalau kita ngerasa kita udah confidence atau gimana ya, kita bakal bisa terlihat lebih cantik sendiri gitu loh. Kalau aku sih personally yang benar-benar impact, aku Aludita. Gitu. Sama aku follow beberapa Bible quotes untuk mengingatkan aku tiap hari untuk be humble, be grateful, terus juga always kayak disadarkan kalau hidup itu kita berserah sama Tuhan. Gitu. Itu bagus banget sih kayak yang you bilang tadi soal just finding inspiration in people yang udah pernah experience it before. Itu top banget sih, bener-bener. Banget. Anyways, J, thank you so much buat sitting down with me and talking with me and spending time. Yeah, thank you so much. So Glad cool. kalau inspiring people, a lot of you bisa, maksudnya terinspirasi dari apa yang aku ceritain, dari pengalaman aku. Kalau misalnya ada mau pertanyaan atau apa lagi, bisa just DM. Aku nanti taruh link social media semua Ciriska di bawah. Mungkin yang nonton Aku ini udah tahu private. Ciriska duluan daripada tahu aku, ya nggak sih? Apa? Yang Kenapa? nonton ini udah tahu Ciriska duluan, bukan tahu aku. Jadi mereka udah Masa? tahu you dulu. Enggak lah. Kan Enggak social lah. media artis. Enggak lah. I'm not lagi. Aku aja juga private, follower aku juga cuma dikit. Itu nggak dikit, Cik. Berapa ribu tuh nggak dikit. Enggak lah. Itu juga aku juga sortirin lah, nggak sembarangan. Maksudnya ya gimana ya? I don't know. Aku nggak mau, mesti ada kayak orang-orang yang toksik atau gimana gitu. Oh, itu bagus dong berarti. Itu was-was namanya. Harus kayak gitu. Anyways, thank you guys so much for watching. I hope that you enjoyed today's episode. If you're on YouTube, you can turn on the caption. And if you're on Spotify, too bad you have to go to YouTube to turn on the caption. Thank you. I met you in my